Uang pembebasan sudah disebar. Hakim Agung terciduk jual beli perkara. Bisakah kita berharap pada keadilan kasus Sambo? Satu lagi, Hakim Agung menjadi tersangka penerima suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan tersangka kedua ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tersangka pertama Hakim Agung Sudrajat Dimyati serta 5 pegawai kepaniteraan MA yang juga sudah ditetapkan sebagai penerima suap. Jadi Pak Sudrajat tadi malam masih di rumahnya, kemudian tadi pagi juga ada ketemu dengan kami dan minta restu bahwa siap akan menghadiri dan saat ini berkantor, tetapi sehubungan dengan adanya panggilan KPK, dia akan memenuhi, dia akan segera ke sana. Jangankan hakim tingkat pengadilan negeri, Hakim Agung saja tertangkap basah jual beli perkara. Sidang Sambo ditunda hingga sepekan lamanya dengan alasan kondusivitas KTT G20 di Bali. Ingat lo ya, di Bali. Sementara sidang Sambo di Jakarta. Logik enggak tuh? Apa jangan-jangan alasan sebenarnya dibalik penundaan sidang Sambo karena ada amplop coklat yang bertebaran? Secara Hakim Agung saja kebobolan, apalagi hanya hakim pengadilan negeri. Pantas hakim sidang beralasan sidang ditunda karena ada perubahan teknis. Perubahan teknis? Apa perubahan berkas? Udah cairkah Pak Hakim? Martin Lucas menduga, penundaan sidang Sambo adalah strategi pengadilan untuk membebaskan Sambo dari jerat hukum. Sebab, awalnya penundaan sidang itu karena alasan G20. Lalu dirubah, karena alasan teknis. Kesemua alasan itu, membuat publik semakin geram. Karena menduga adanya strategi permainan, di balik rekayasa penundaan sidang. Pengadilan dunia, memang mudah untuk dipermainkan. Namun, tidak ada kompromi dan suap-menyuap di pengadilan akhirat kelak. Persidangan itu tidak boleh seolah-olah. Bukan hanya menakut-nakuti aja kan? Iya dong, nggak boleh gertak dong. Kalau saya jadi hakim, saya tangkap kamu, saya periksa, benar-benar saya tangkap dan saya periksa. Kenapa? Iya. Supaya yang lainnya juga punya efek jera. Iya. Ini sidang loh, ini membahas materi hukum, bukan hearsay, gosip katanya, iya kan? Itu kan yang meminta kan JPU waktu itu kan, agar hakim mempertimbangkan kan. Waktu itu agar mereka dijadikan tersangka. Iya. Tapi dibilang ya saya akan pertimbangkan itu kan. Iya, karena waktu pertama kali urusan Susi yang berbelit-belit itu hakimnya yang bilang kalau saudara bohong terus saya akan minta untuk jaksa periksa gitu. Nah itu wacana aja bagaimana kira-kira? Harusnya dilakukan. Iya. Harusnya dilakukan karena kebohongan itu kan berulang-ulang. Iya. Berulang lagi gitu sehingga pemirsa kecewa. Iya. Iya kan seolah-olah ini sidang kok bisa ya pembantu satunya jawab sambil cengengesan gitu seolah-olah seolah-olah tidak ada respect dan juga menganggap remeh apa yang ditanyakan oleh JPU dan hakim. Iya. Dan kenapa kira-kira waktu JPU sempat nanya pakai alat pendengar nggak? Tapi cuma nanya doang. Nah itu kan aneh. Nggak ada yang ngecek. Kalau saya mengajukan pertanyaan seperti itu, saya bilang buka. Iya. At least bisa ada petugas perempuan yang lihat kan? Yes. Buka, lihat nggak, ada nggak, gitu. Iya. Jadi dia tidak mengajukan keberatan atau kecurigaan tanpa dasar. Iya. Jadi kayaknya gimmick doang seolah-olah gitu ya. Jadi seolah-olah. Jadi harapan kita tuh ya, jangan seolah-olah tegas, jangan seolah-olah ingin menegakkan kebenaran. Jadi, tetapi hanya sebatas wacana gitu. Apakah Anda sepakat bahwa ketika hakim menyatakan mereka berbohong dan mengancam akan mempidanakan mereka, ini semacam efek kejut dan memberikan efek domino untuk para saksi yang lain yang mungkin belum bersaksi? Ya, hakim mengatakan bohong, tidak masuk akal, saya hitung lebih dari selusin kali. Artinya harusnya tidak lebih dari itu harus dilakukan. Artinya dibikin berita acara, dibikin dakwaan, saksi palsu. Jadi ruang sidang jangan ngancam doang, karena aturannya ada, ruang itu tuh ada, jurisprudensinya ada, dan telah sering dilakukan gitu. Jadi kalau yang sekarang sudah tahu itu ya keterlaluan. Ngapain tiap hari sidang hanya marahin saksi yang berbohong, saksi yang tidak masuk akal. Ya kan hakim menilai, ya udah kalau berbohong
ya bikin dakwaan ya terhadap kesaksian palsu 174 KUHP ya pasalnya 242 KUHP. Nah jadi sekali lagi kalau nanti muncul lagi kan nanti ada pembantu rumah tangga sama satu lagi mantan ajudan, dan saya pikir polanya akan sama dengan Susi dan Kodir gitu kan. Artinya pasti ada yang jujur ada tidak jujur, tapi kan itu hanya klaster-klaster keberapa ya, atau istilah Mas Martin itu saksi pendamping lah lapisan berikutnya. Tapi yang kita inginkan nanti justru adalah di mana RR ya KM itu yang menentukan, saksi yang menentukan, saksi utama, karena lingkaran ketika kejadian itu lingkaran kedua adalah PC. Artinya ketika kejadian pembunuhan ya kalau perencanaan sudah telah jelas terbukti lah gitu ya. Tapi ketika dilakukannya eksekusi mati itu ya terhadap almarhum J, itu butuh kejujuran dari RR, KM dan PC itu. Kalau saksi pendamping bisa membuktikan adanya kehilangan nyawa gitu kan. Tapi kalau pembantu yang seharusnya juga tahu mendengar di lingkungan itu, tapi yang harusnya tidak mendengar, ya cuma juga kan dipaksa-paksa juga ya. Oke, baik. Viral sebuah video yang dibagikan akun TikTok atas nama pengguna Jam Gadang TV. Apakah bisa kita berharap pada keadilan kasus Sambo? Jangankan hakim di tingkat pengadilan negeri, Hakim Agung saja jadi sasaran jual beli perkara. Kawal terus kasus Sambo biar terhindar dari jual beli perkara di mafia peradilan. Sontak hal tersebut menuai komentar serta tanggapan dari warganet. Berikut selengkapnya. Apakah bisa kita berharap pada keadilan kasus Sambo? Up terus. Ini hakim yang kemarin nanya-nanya saksi-saksi, si Susi, Azan Romer dan lain-lain kasus Sambo Joshua itu. Lah kok gimana sih? Aduh Sambo, gimana tuh Bu Irma dengan Susinya? Beda dengan yang dipasang fotonya sebagai ART. Yang hadir di persidangan itu Susi ART Sambo. Hukum kita sudah mafia merdeka dan korupsi saja merdeka. Hancur keadilan kita ini, timpal Ria Tobing. Semoga saja keluarga Joshua mendapatkan keadilan, amin. Ikut terus kasusnya Ibu dari Flores NTT. Dari awal udah ada pembohongan dan pengkondisian. Ya, dari awal saja kasus pembunuhan almarhum Brigadir J ini penuh dengan kejanggalan, ujar warganet niar-niar. Kebohongan ini jika bisa diungkap akan membawa kembali harumnya hukum di Indonesia. Hakim jaksa sudah terima amplop hijau Bu Irma. Sekarang hakim jaksa sekarang ini cuma main-main sinetron Sambo, timpal Halim Faus. Lanjut Inang, bersuara terus Kak Irma. Semangat Bu Irma, Huta Barat. Lanjut, logik dan rasional, tanda orang cerdas. Tulis Ade Muhammad Yulian. Sehat selalu Bu Irma, itulah polisi. Bravo Bunda Irma, terus tegakkan kebenaran dan keadilan. Semangat Bu, maju terus pantang mundur. Betul sekali Inang, semangat kawal terus. Jangan lengah Inang, kawal terus sampai kepada keadilan yang sejati buat Joshua, timpal Reskita Nevia. Inang cantik banget, hatinya pun cantik. Semangat Inang Irma, kawal terus kasus Sambo. Digital forensik akan menjadi bukti empiris yang akurat akan mematahkan narasi yang didukung bukti UN. Timpal Siti Nurhayati. Benteng terakhir penegakan hukum malah terjerat hukum. Deret wajah tersangka suap Hakim Agung terkait perkara. Darah Brigadir J membersihkan negeri ini dan menguak tabir yang selama ini tertutupi. Semua ulah mereka. Cuma mereka doang yang agung. Mantap. Hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Ahli hukum apa ahli nujum sih? Timpal Adi Sakaryadi. Inilah negeriku. Ayo bersihkan, kalau tidak negeri ini akan ambruk. Gak heran mental-mental orang-orangnya. Biar sudah, ini negara dongeng. Lembaga suap menyuap. Bukan hanya gawat tapi merinding bos. Jadi negara korup nih. Semoga para penegak hukum bisa memegang sumpah jabatan jujur dan amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menampakkan kejelekan yang mereka simpan rapat, dan di tahun 2022 Allah Subhanahu wa Ta'ala buka satu persatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat semuanya, ujar warganet. Kelara, perbaikilah negeri Indonesia yang paling gemah ripah karena amanah yang jujur dan baik. Semua sudah seperti sistem untuk dijadikan busuk.
Ayo bersihkan semua biar negara kita aman. Viralkan, saya ada di mana-mana. Up terus, timpal Ica Amira. Tak percaya semua lembaga-lembaga. Astagfirullahaladzim, parah. Penjaga penegak hukum terjerat masalah. Dari polisi Sambo, kejaksaan hakim agung. Ya kalau kita tanya ke pemimpin negara, jawabnya jangan tanya saya. Mau percaya sama siapa? Ucap Belontang Meong. Kalau sudah begini, semua keputusan yang telah dikeluarkan MA sebelumnya harus dipertanyakan. Terungkap satu persatu. Oh, Konoha. Bener Pak Alvin. Hebat sekali Bang Yosep, rumah Pancasila. Cara menangkap ikan besar sampai umpannya dirinya sendiri. Salut Bang, itulah Indonesia. Bukan Hakim Agung saja, banyak pejabat lainnya yang seperti itu. Ibu, biarpun gak semua. Betul Ibu? Waduh, untung aku gak milih presiden yang sekarang ini, bengek timpal Arjen. Sudah sulit kalau dibersihkan karena sudah watak dan karakter. Bangsa kuremuk lur, hidup KPK Indonesia, lanjut KPK, semua hanya di era Jokowi. Timpal Kumbara. Yang di atas seolah kaget baru tahu yang di bawah senyum-senyum. Gak bisa dibersihkan selagi perut mereka masih menghadap ke depan, kecuali perut sudah menghadap ke samping, menuju Sukabumi kampung abadi. Betul kata Pak Alvin Lim. Makanya apa yang diucapkan Pak Alvin adalah benar adanya. Jangan sampai kasus Sambo hilang dalam kedipan mata. Timpal Bang Roy TV. Tidak ada oknum yang bisa dipercaya, cuma satu saja, yaitu Tuhan. Curhatlah padanya, cepat atau lambat pasti akan terjawab. Sudah rahasia umum itu, cuma formalitas saja tuh Hakim. Semua mulai terungkap karena dan karma negeri Konoha. Waduh, Hakim Agung, ini fakta. Bener banget, bener sekali Mbak. Namanya juga negeri Konoha di negeri ini. Pinangki dan Joko Chandra juga patut dipertanyakan. Apa kata Alvin? Itu semua benar. Hakimnya ganti cah, cilik cai. Cah SD kan cuma 200.000 bayi senang. Gak bisa kalau sudah melihat uang. Timpal username. Fakta benar terjadi sekarang, hukum dijual belikan. Jadi ingat ceramah almarhum Bapak Ustadz Zainuddin MZ. Ko Alvin, ungkap semua. Saya mendukungmu. Ya, itu mah cuma kampanye saja Mbah. KPK lanjutkan perjuanganmu, saya dukung. Pak Ahok cocok jadi KPK, jelas terpercaya. Dari dulu ngap, oh tontonan, wow, Hakim Agung. Kekosongan kekuasaan, mana nih Bang? Rangga Sana, setuju Mbak, Indonesia, nyimak. Negeri Indonesia ternyata ujar halang deh. Masih adakah yang jujur? Berarti betul kata Pak Alvin Lim. Baru kemarin Alvin Lim ngomong terbukti. Udah negara Konoha sekarang negeri ini. Mending cari rongsok membeli makan anak istri dengan uang halal. Ketuanya Kak Ipar Pak Presiden loh. Timpal Sukarni. Asik. Itu karma udah berlaku di seluruh Indonesia. Diharap KPK menyebarluaskan ke seluruh Indonesia. Benar juga Pak Alvin. Aduh, udah gak heran. Benar kata Pak Alvin, Indonesia kok mau dilawan? Mau jadi apa Indonesia? Yang paling yang menang adalah duit. Udah dari sekolahnya, wow, itulah Indonesia. Pertanyakan pada DPR kenapa? Memang kenapa baru tahu? Repot kalau duit tuh. Timpal Zulkifli Adam. Gimana Indonesia kita tercinta? Kasus yang baru jangan sampai menutupi kasusnya Sambo. Lihat potongan hukum Juliardi, Bu Joko Chandra dan Pinangki, jelas sudah suap berjalan. Up, lanjut kawal Joshua, jangan sampai abu-abu. Bener banget, lanjut KPK, pekerjalah demi negara dan demi rakyat kecil. Kantor kejaksaan sejak dulu buat bisnis jual beli hukum itu udah sejak zaman Konoha. Dulu bukan cuma sekarang ya. Gak kaget dah, tapi sekarang malah tambah parah. Timpal Akbar Tenggarong. Insya Allah yang bisa Mahfud MD. Apa yang dikatakan Bang Alvin bener banget. Jika benteng terakhir selaku penegak hukum dan keadilan sudah seperti itu, bagaimana integritas para penegak hukum lainnya? Kok bisa Anda jual beli hakim? Bener nggak? Sulit untuk berubah karena sudah menjadi darah daging, kecuali bila semua diberantas dari akar-akarnya. Udah sejak lama hukum bisa dibeli. Sudah lama Mbak, banyak bupati jadi karena bayar-bayar. Semua tergantung dari siapa pemimpin negara ini. Timpal Virgo. Hanya keadilan alam dan keadilan Tuhan yang benar nyata. Karena sistem sudah masuk dalam sistem liar di alam dunia.
tergantung presidennya. KPK sudah ralat tersangkanya. Halo Pak Hakim Agung, korupsi bro. Wes, angel, ucap Eka Jibril. Bro Alvin bener, lanjutkan bro. Betul sekali bu jurnalis, kemana lagi mencari keadilan? Ya kalau sudah semua begini, gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah, kembalikan keadilan di negeriku. Terima kasih Bang Yosep, pengorbananmu tidak sia-sia. Waktu ulur 2 waktu. Bekerja jika yang tinggi macam-macam, yang korupsi di samping waktu juga yang berurusan dengan uang. Tetap Mbah Soeharto yang bisa mengendali, ujar Subakir. Sudah lama banget, semoga akan tiba waktunya bersih-bersih beneran. Sekarang ya meski Jokowi banyak yang terancam, paket komplit pokoknya di Indonesia. Memang mentalitas kita perlu ditingkatkan. Lebih baik sadar diri, berjalan dengan kebenaran. Itulah duit yang kuasa. Lanjutkan perjuanganmu KPK, bersihkan segala yang kotor. Berantas semua mafia hukum yang ada di negara kita dan lawan penjajah rakyat, ujar M. Zaki Al-Farizki. Bukan pengadilan tapi pasar perkara. Hakim Agung aja sudah bisa dibeli dengan uang. Gimana lagi keadilan yang rakyat cari? Mungkin dengan Ferdi Sambo akan lagi besar godaan hakim. Nanti setakat RT pun korupsi. Duh, hakim nambah duit kan? Buat beli terasi. Maju terus rakyat Indonesia. Semangat, timpal Jimmy Way. Pak Jokowi, tolong kasih ketegasan. Kalau nggak mampu memang tidak bisa kerja sesuai prosedur, mohon ganti saja. Hakim Agung ditangkap KPK. KPK dihansip. Hansip ditangkap rakyat. Jadi tetap kedaulatan di tangan rakyat. Jangan main-main sama rakyat. Masih perlukah pendidikan moral dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kita? Ujar Ramdor menambahkan. Cari rezeki yang gak halal bagi makan keluarga. Hancur sampai kapanpun gak akan berjaya. Tangkap, kawal sampai baju oren. Betul, terus teriakan suara kebenaran. Mau jadi apa negara ini kalau hakim sudah berani melakukan jual beli seperti ini? Ujar Sam Mambung. Ternyata dari Polri hakim selalu saja ambil kesempatan dalam posisinya. Hakim Agung kurang cukup gajimu untuk biaya hidupmu. Tega kamu menjual negara. Ya KPK dilemahkan. Jokowi dan oligarki, timpal user 93. Negara ini seakan-akan mau dihancurkan oleh penyelenggara negara itu sendiri. Rakyat tinggal nonton dari kejauhan sambil senyum sinis. Sebentar lagi hukum karma akan menimpa yang menyengsarakan rakyat. Apa yang mereka tanam pasti akan mengambil buahnya. Kalau penegak hukum sudah tidak lagi bisa melakukan hukum yang adil, maka jangan harap negeri ini akan maju, ujar Zahar Paris Herman. Semua lembaga hukum kok pada di luar KPK meragukan. Semuanya sudah sekarang ya karena buta oleh duit. Kasihan bagi kami yang tidak punya uang. Hakim Agungnya aja begitu, aduh, gak ada lagi yang bisa diharap di negeri ini. Korupsi, oh sudah biasa. Indonesia. Cih, bukan Indonesia kalau pejabat banyak yang korupsi. Mantap kan, ujar Farida. Wah, kalau lihat gini, khawatir kasus Sambo di pengadilan hasilnya song. Udah hakim-hakim tambah agung lagi. Nanti yang mengadili Sambo ada 35 orang. Memang betul hukum diperjualbelikan karena keputusan hakim berkuasa. Yang salah bisa jadi memang karena uang dan uang. Timpal Thomas Julius. Sudah Bu, kami masyarakat sudah nggak percaya dengan pejabat sekarang ini. Ya, tak semua, tapi hukum dan keadilan itu sudah nggak ada lagi. Gaji udah besar, masih mau disuap dalam penegakan hukum. Kenapa ya hukum Indonesia kok semakin gelap gulita? Hukum di negeri ini selalu diperjualbelikan. Buktikan, jangan keluar-keluar. Benar, di negeri kita ini rasanya hukum sudah tidak dapat diharapkan lagi. Termasuk atas kepercayaan kita kepada polisi. Timpal Jumadi. Itu penegak hukum tertinggi Indonesia. Apalagi bawahannya. Maka mari berdoa bersama-sama. Semoga Tuhan membersihkan penebar kecurangan di Indonesia kita. Hakim Agung atau MA semua diganti yang terbaru. Kalau tidak dihentikan hukum hanya jadi permainan mafia, ucap Acana Paejo. Terima kasih ya Allah. Atas kehendak-Mu semua kejahatan terungkap, begitunya cinta Engkau pada negeri ini, negara Indonesia. Pastilah di menjabat juga kan beli kursi, paling gak ditempatkan. Lurah aja sekarang tinggal tunjuk, tapi harus ada uang. Pesta rakyat atau budaya jadi hilang, ujar
user 386. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.